Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah sistem telekomunikasi, yaitu sistem komunikasi data. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Proses pengiriman informasi di antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang dapat dilakukan antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Nah, jadi dalam komunikasi data ini pada dasarnya dalam sistem komunikasi data terdapat unsur-unsur yang sama dalam komunikasi pada umumnya, yaitu terdapat juga seperti komunikator, encoding, decoding, pengiriman, hambatan, dan lain sebagainya. Namun hanya saja wujud dari masing-masing elemen tersebut tentu berbeda dengan komunikasi pada umumnya gitu. Nah, unsur-unsur yang dibahas selanjutnya antara lain model komunikasi data. Nah, di sini terdapat 3 sistem dari model komunikasi data. Antara lain ada sistem sumber, kedua sistem transmisi, yang ketiga ada sistem tujuan. Pertama kita akan membahas dulu sumbernya dulu ya. Nah, sumber ini merupakan sumber data yang dapat dikirimkan ke tujuan melalui transmitter. Nah, kemudian transmitter ini hanya memindahkan dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang ditransmisikan melalui beberapa sistem transmisi secara berurutan, baik itu menggunakan jalur tunggal maupun jaringan kompleks. Nah, itu. Setelah data itu masuk ke sistem transmisi, maka data yang dihasilkan ini akan masuk ke receiver yang berfungsi untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Jadi di sana itu ada sumber sebagai sumber data, lalu dimasukkan ke transmitter dengan berbagai transmitter untuk dihubungkan ke sistem transmisi dengan berbagai jalur jaringan kompleks ataupun tunggal, serta sistem transmisi ini yang menghubungkan sumber dan tujuan gitu, sehingga data yang dihasilkan ditangkap oleh receiver menuju ke tujuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk ini jaringan transmisi data. Transmisi data ini merupakan suatu proses yang dapat mengubah antar data menjadi sebuah informasi dari sinyal-sinyal elektromagnetik supaya dapat dikirimkan dengan terlebih dahulu dilakukan proses encoding pada bahasa-bahasa tertentu. Jadi dalam komunikasi data, supaya data tersebut bisa dikirimkan ke pihak lain, tentu saja dibutuhkan suatu proses tertentu yang sebagai proses transmisi, yang prosesnya itu disebut transmisi data. Nah, perlu diketahui ini kan berhubungan juga dengan komputer ya. Jadi komputer kan pada dasarnya hanya bisa memahami 1 dan 0, alias sinyal-sinyal elektrik yang menandakan ada atau tidak adanya arus gitu. Kalau misalkan ada arus berarti 1, kalau tidak ada berarti 0. Ya, karena kan ini maksudnya berhubungan sama digital sih ya, sebetulnya. Nah, transmisi data ini bisa juga mengubah pesan dari 1 ke 0 tersebut ke 1 ke 0. Jadi dari 1 ke 0 ini ke dalam suatu hal yang bisa dipahami oleh komputer di ujung-ujung yang lainnya. Nah, dalam transmisi data ini penyampaian informasinya berupa suara, data, gambar maupun video
kan sebetulnya kan ditampilkan oleh sinyal-sinyal elektromagnetik. Mengapa demikian? Karena di antara komputer yang mengirim dan maksud saya komputer hanya dapat mengirim dan menerima data, baik itu yang dibutuhkan dari suatu media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut gitu. Jadi transmisi data ini bisa dilakukan dengan berbagai macam media gitu ya sebetulnya, baik itu fisik, udara maupun transmisi yang memiliki data yang lebih jauh gitu. Nah, dalam transmisi data ini terdapat jenis-jenisnya gitu ya. Nah, jenis sinyal maksud saya dalam komunikasi data gitu. Nah, pada umumnya jadi dalam jenis sinyal ini ada beberapa jenis sinyal yang bisa digunakan dalam suatu proses transmisi. Nah, sinyal tersebut adalah sinyal analog. Yang pertama adalah analog dan yang kedua adalah digital. Dua jenis sinyal ini sampai saat ini masih digunakan ya dalam proses komunikasi data ya. Nah, sinyal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam komunikasi data karena tanpa adanya sinyal ini kita tidak bisa melakukan transmisi data dan sejenisnya akibat tidak adanya data yang saling dipertukarkan. Jadi data yang harus dalam komunikasi data ini harus ada data yang dipertukarkan dalam proses komunikasi datanya. Nah, untuk penjelasannya pertama tentang sinyal analog ya. Nah, ini kalau sinyal analog ini suatu sinyal yang berwujud gelombang. Gitu. Jadi yang berhubungan dengan gelombang itu berhubungan yaitu sinyal analog. Sedangkan untuk sinyal digital merupakan suatu sinyal yang berwujud dalam suatu denyut listrik yang terdiri dari satuan on dan off, ataupun dalam digital itu ada istilah 1 dan 0. Kalau 1 itu dia on, kalau 0 itu off gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, dan sinyal ini pada umumnya banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik itu di bisa mengirimkan data dengan cepat sekali karena memanfaatkan denyutan listrik dibandingkan dengan sinyal analog gitu. Jadi ini banyak sekali kelebihannya dibandingkan dengan analog. Kemudian ada media komunikasi data ya. Nah, pada dasarnya ada dua jenis media atau penghubung dalam subjek yang terlibat dalam komunikasi data. Nah, media tersebut adalah media fisik dan nirkabel gitu atau nirkabel. Media fisik adalah suatu media yang membutuhkan koneksi secara langsung dalam bentuk fisik seperti kabel ataupun dan lain-lainnya. Sementara untuk yang media nirkabel ini adalah suatu media yang memanfaatkan cahaya atau sinyal elektromagnetik yang ada di sekitar kita untuk melakukan komunikasi data. Komunikasi data ini kalau untuk secara fisiknya ya bisa kita ketahui seperti kabel USB, printer, kabel VGA dan HDMI dan lain-lainnya. Sedangkan untuk yang media nirkabel ini juga berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu teknologi nirkabel ya, teknologi wireless itu menggunakan WiFi maupun Bluetooth, serta juga yang paling baru ini bisa menggunakan infrared sih, kurang lebih itu. Nah, ini protokol komunikasi data. Jadi ini berhubungan dengan jaringan internet maupun komputer ya. Secara pengertiannya, protokol adalah suatu sistem aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam jaringan tertentu. Salah satu jenis protokol ini yang terkenal adalah TCP/IP gitu ya.
TCP/IP ini singkatannya dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, protokol inilah yang memungkinkan terjadinya identifikasi dan komunikasi antara dua komputer atau lebih di dalam suatu jaringan internet. Selain itu, selain protokol yang tadi dijelaskan barusan, terdapat juga protokol lain seperti UDP, UCC, dan berbagai jenis protokol lainnya. Nah, dalam semua sistem komunikasi data selalu terdapat protokol yang mengatur bagaimana dua komputer atau lebih bisa saling terhubung. Tanpa adanya protokol, dua sistem komputer ini bisa mengalami kesulitan dalam menentukan bagaimana cara untuk berkomunikasi atau mengambil data gitu ya. Dikarenakan tidak ada kesepakatan dalam model komunikasi data yang digunakan. Nah, ini terakhir ada pengaplikasian komunikasi data. Jadi sistem komunikasi data dan berbagai macamnya terkait dengannya diterapkan di banyak sekali bidang yang ada di sekitar kita. Beberapa bidang tersebut yang terakhir ada di bidang perbankan, pendidikan, bisnis, keamanan dan pertahanan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan sistem ini pada prinsipnya, maksud saya pada prinsip komunikasi data, prinsip kerja dari komunikasi data ini digunakan untuk membantu berbagai macam aktivitas yang menghubungkan yang membutuhkan data ataupun transfer dengan cepat gitu. Baik itu dalam manajemen data yang baik maupun dalam keamanan data yang terjamin dengan baik gitu. Nah, dengan sistem komunikasi data saat ini semua hal itu bisa tercapai dengan baik. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga semakin meningkat kan potensi data di era digital ini ya. Nah, paling itulah beberapa hal yang bisa saya bahas tentang sistem komunikasi data ini. Semoga dengan beberapa pembahasan ini dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.